Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala al-qaili sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Pada siang hari ini kita sama-sama mau mempelajari sedikit tentang fikih, yang mana kita semuanya merupakan orang Islam, wajib mengetahui cara wudu yang benar, cara salat yang benar, karena apabila seorang Islam wudunya belum benar, berarti salatnya juga belum benar. Kalau salatnya belum benar, maka seluruh amalannya belum bisa diterima. Karena as-salah, kalau dihisab besok di hari kiamat sudah benar, lulus, maka diterima segala amalannya. Tapi kalau salatnya masih belum bisa diterima, maka semua amalan belum bisa juga diterima. Di siang hari ini saya sendiri sama kawan-kawan yang ada di Masjid Barakah Box akan mempelajari sebuah kitab kecil. Nama kitabnya Al-Mukhtasarul Latif. Mukhtasar ringkas. Mukhtasar bahasa Arab, bahasa Indonesianya ringkas. Al-Latif yaitu yang tipis. Ringkas, tipis. Sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl, seorang ulama di abad 9 Hijriyah. Di abad 9 Hijriyah yang bernama, kurang lebih dari sekarang 700 tahun meninggalnya. 700 tahun yang lalu atau 600 sekian. Beliau Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami, seorang ulama di kota Tarim, lahir di sana, belajar di sana, dan meninggalnya juga. Nah, beliau menulis sebuah kitab dinamakan Al-Mukhtasarul Latif tentang fiqh taharah, fiqh salat, fiqh zakah, fiqh puasa, dan fiqh haji, dan sebagian fiqh muamalat, yaitu transaksi jual beli. Kita akan mulai hari ini, insyaallah. Setiap hari kita akan belajar beberapa fasal, beberapa bab, sehingga paling tidak dalam bulan Ramadan kita menyelesaikan bab taharah dan bab salah. Rencana saya seperti itu. Insyaallah siap ya, ditemani selama bulan Ramadan belajar fikih. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, huduru majlisi ilmin khairun min ibadati sab'ina sana. Hadir, ikut bersama sekali aja majlis ilmu lebih baik daripada sampeyan ibadah 70 tahun. Yang di situ ibadah tambah ilmu. Jadi lebih baik menuntut ilmu, karena ilmu yang wajib itu jauh lebih utama daripada salat sunnah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ba'd. Fahadha mukhtasarun fima la budda likulli muslimin ma'rifatihi aw ma'rifati mithlihi min furudhi at-taharati wa salati wa ghairihima. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di buku ini adalah ringkas yang mana harus diketahui oleh orang Islam, mempelajari tentang suci, yaitu taharah dan salat dan berikutnya. Yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu, wajib dipelajari dan wajib diajarkan oleh laki-laki, dewasa, anak kecil, perempuan,
budak maupun orang bebas, yaitu merdeka. Bab taharah. Bab yang pertama dinamakan bab taharah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-taharatu miftahus shalah." Tahara adalah kunci untuk masuk ke ibadah salat. Berarti kalau tidak punya kunci nggak bisa masuk. Kuncinya juga harus kunci yang benar. Ini ada 3 pintu, 1, 2, 3. Kalau kita pakai kunci ini untuk pintu sebelah nggak bisa masuk. Berarti belum benar. Harus cari kunci yang benar. Begitu juga salat, harus cari cara wudhu yang benar. Faslun. At-taharatu. Kalimat at-tahara dalam bahasa Arab suci. At-taharatu lughatan an-nadhafah. Tahara dalam bahasa Arab termasuk kebersihan. Kebersihan apapun itu termasuk tahara. Kebersihan badan, kebersihan muka, kebersihan baju, kebersihan tempat, itu tahara, suci. Itu dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam fiqh, apa artinya tahara? Itu raf'ul hadatsil akbari wal asghar bil ma'i wat turabi au mithlahu. Mengangkat hadas kecil atau hadas besar dengan air, kalau tidak ada dengan tayammum, yaitu turab. Au raf'u ma la budda minhu, ma la tasihhu salatu illa bih. 1. Furudul wudu'i sittah. Rangkaian untuk menjalankan wudu atau rukun atau fardu adalah 6 kalau mau wudu yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Di dalam Al-Qur'an terdapat bab fardu. Bab fardu yang disebut dalam Al-Qur'an. 1. Cuci muka. 2. Kedua tangan. 3. Membasuhi kepala. 4. Mencuci kaki. Itu dalam Al-Qur'an. Di sini bilang furudul wudu sittah. 6. Loh kok tambah 2 dari mana? Tambah 2 dari hadis. Yang 1 dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sungguh amalan kita ini sesuai niat. Kalau ada niat berarti amal diterima. Kalau tidak ada niat, amal belum bisa diterima. Maka niat termasuk fardu atau pondasi yang harus ada. Maka dalam wudu harus ada niat, yaitu nawaitu raf'al hadath, nawaitu wudu, nawaitu taharah, dan seterusnya. Itu 1. Yang kedua, dari mana? Ini kan baru 1 ditambah 4 dalam Al-Quran 5 kurang 1. 1 dinamakan at-tartib. At-tartib itu yaitu yang pertama tetap pertama, yang kedua tetap yang kedua, enggak boleh kebalik. Cuci tangan baru muka, cuci kaki baru kepala, enggak bisa kebalik. Harus berurut-urut. Itu dalam bahasa Arab dinamakan tartib. Tartib itu diambil dari mana? Tartib itu diambil dari susunan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cuci ke bawah muka. Wa aydiyakum, pakai waw. Wa aydiyakum ilal marafiq. Oke. Wamsahu bi ru'usikum. Masah, membasuhi kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, dalam bahasa Arab kalau ada 3 atau 4 perkara yang sama dan diantaranya ada huruf waw atau boleh disusun, yaitu diawali dengan A, B, C atau C, B, A boleh selama ada waw. Selama mereka itu bersama-sama tidak ada bedanya. Akan tetapi kalau di tengah mereka itu bertiga atau berempat ada sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak sejenisnya,
terus dimasukkan di tengah itu berarti wajib tertib. Contoh, faghsilu wujuhakum, cuci muka, wa aydiyakum, cuci kedua tangan, wamsahu bi ru'usikum, yang wajib di kepala itu dicuci apa dibasuhi aja? Membasuh dan cuci beda enggak? Beda. Nah, kenapa dimasukkan di tengah sedangkan seterusnya nanti wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, kedua kakinya wajib dibasuhi atau dicuci? Dicuci. Berarti dalam bahasa Arab, kalau menurut bahasa lebih baik disendirikan. Ya ayyuhalladzina amanu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, baru wamsahu bi ru'usikum. Kalau tidak wajib tertib. Tapi karena masah dijadikan di tengah mereka berdua, yaitu cuci muka dan cuci kaki, di tengahnya ada wamsahu bi ru'usikum, berarti di sini menunjukkan bahwa wajib tertib. Kalau tidak wajib tertib, menurut bahasa harus disendirikan. Cuci muka dan tangan dan kaki dulu, baru basuhi kepala. Itu menurut bahasa. Bahkan di sini dinamakan atau dimasukkan basuhi kepala di tengah cuci muka dan kaki, berarti menunjukkan bahwa tertib itu wajib. Tidak boleh mendahului cuci kaki dulu, baru kepala, baru ini, baru itu. Kecuali sekali dalam satu hal atau dalam satu keadaan, yaitu kalau sambian lepas baju, loncat ke kolam renang, nawaitul wudu, Allahu akbar, jeblon. Di sini boleh enggak tertib? Karena sudah sekali seketika diangkat, seluruh anggota badan kamu ikut sekali basah, selesai. Di sini boleh tidak tertib, di sini aja. Yang lain kalau mau pakai keran atau mau pakai ember wajib tertib, yaitu buka dulu, baru tangan, baru kepala, berikutnya terakhir kaki. Nah, jelas? Kita sekarang akan masuki satu persatu. Satu, an-niyatu. Cara niatnya gimana? Ya, kita semuanya alhamdulillah sudah tahu cara niat. Nawaitul wudu, saya berniat wudu, suci, mengangkat hadas kecil atau besar sesuai keadaan. Wahia, apa itu dia? Raf'ul hadathi awit taharah awul wudu. Niat itu ada dua. Ada niat kecil atau ada tahara kecil, ada tahara besar. Yang kecil yaitu wudu dari hadas kecil, yang besar yaitu mengangkat hadas besar, yaitu janabah, mandi wajib dan seterusnya. Caranya gimana? Nawaitu raf'al hadatsil akbar, nawaitu raf'al hadatsil akbar, niat angkat hadas yang kecil atau hadas yang besar sesuai. Nah, waktunya kapan? Waktu niat itu ketika sambian mulai wudu. Jangan mulai keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah udah niat sampai ke masjid baru wudu, itu kan batas waktunya terlalu lama. Tidak dinamakan niyah, itu dinamakan azm. Azm itu keinginan. Tapi kalau niat nawaitul wudu plus dilaksanakan. Sudah niat plus dilaksanakan, diikuti dengan fi'il, itu dinamakan an-niyah. Nawaitu raf'al hadatsil akbar. Waktunya pas tepat mulai. Kalau tidak memakai sunnah silakan pas mulai membasuhi muka. Caranya angkat kedua tangan, sudah mau ambil air ke atas muka, langsung kena. Nawaitul wudu dari atas. Kalau sampai ke atas, turun sudah separuh baru nawaitul wudu, bagian atas belum kena. Bagian atas harus diulang lagi. Jadi niatnya itu pas mulai menyentuh kedua tangan dengan airnya itu ke kepala, ke muka. Nawaitu raf'al hadath. Itu kalau tidak mau pakai sunnah. Lebih baik dari awal kedua mau cuci kedua tangan sudah nawaitul wudu, tapi harus diingat terus sampai akhir wudu menurut Imam Ghazali rahimahullah. Nawaitul wudu
Nah, ketiga sambian cuci muka harus di sini ada yang namanya perhati-hati. Ada apa bahasa Indonesia dia? Saya tidak paham. Sini. Kelopak mata itu sering ketinggalan, tidak kena air. Yang kedua, samping telinga sering ketinggalan juga, nggak kena air. Apalagi ibu-ibu yang sering ketinggalan bagian sini sama bagian atas antara bahasa Arab as-sudur itu pas ke atas telinga itu, kalau kita garisi ke atas ini di sini sering ketinggalan nggak kena air wudhu, itu membatalkan wudhu, harus disempurnakan. Jadi alhamdulillah kata orang-orang teman saya, semua manusia diciptakan kedua tangannya itu cukup untuk menutupi ke muka. Jadi ambil air, angkat ke atas, sudah. Selama masih ada air di tangan, belum jatuh ke bawah, bisa dibuat usap-usap ke kanan ke kiri. Itu belum dinamakan air musta'mal, masih bisa dipakai untuk wudu. Itu yang pertama, ghaslul wajhi. Ghaslul wajhi jami'ahu. Yang pertama niat, yang kedua ghaslul wajhi, mencuci muka. Yang dinamakan wajah dalam bahasa Arab itu dari ujung rambut atas sampai pertemuan kedua fak. Fak itu apa? Bagian sini. Ke bagian sini sama bagian sini kan titik pertemuannya kan di sini. Nah, di sini bawah, paling bawah ke atas, paling atas itu mulai ada tumbuhan rambut. Standar. Ada orang yang rambutnya agak mundur ke belakang, itu bukan standar. Itu di luar standar. Yang standar orang biasa rata-rata di sini mulainya sampai titik pertemuan kedua tulang tersebut itu dinamakan wajah menurut bagian atas bawah. Kalau menurut lebar dari syahbatul udhun, yaitu bagian sini telinga, sampai syahbatul udhun yang kedua telinga yang kiri. Dari kanan ke kiri itu semua dinamakan muka, wajah. Itu wajib dibasuhi semuanya, dari atas sampai bawah, dari kanan sampai kiri. Di situ entah ada daging tumbuhan kelebihan, kadang-kadang ada orang punya kelebihan daging sini, ada apa terserah, pokoknya apapun yang ada di muka ini wajib dibasuhi. Wajib dicuci, afwan, bukan dibasuhi. Air harus mengalir dari atas sampai bawah, dari kanan sampai kiri. Disitulah berhati-hati, khususnya para wanita kalau pakai make up. Kadang-kadang mencuci muka itu pelan-pelan sehingga tidak hilang. Itu wajib dihilangkan kalau dia punya lapis. Kalau dia punya lapis, wajib dihilangkan dulu baru bisa wudu. Karena itu menghalang air masuk ke puri-puri atau ke kulit badan. Al-wajhu yajibu ghaslul wajhi jami'ahu sya'aran wa basharan illa batinal lihyah awil 'aridain, kecuali orang yang benar-benar brewok, dia punya jenggot besar sekali, tebal, air susah masuk, maka bagi dia tidak wajib air masuk ke dalamnya, sunnah aja dibasuhi, dialir airnya dari atas dan dari bawah, itu bagi dia sunnah, karena memang ribet kalau masukin air ke dalam. Saya kira di Indonesia hanya 1% aja yang punya, rata-rata alhamdulillah nggak punya. Ya, jadi mudah kalau seorang Indonesia sudah 90 tahun tapi kelihatan muda. Kalau orang Arab 18 tahun sudah kelihatan tua, udah brewok, udah jenggotan, udah. Jadi yang pertama niat, yang kedua mencuci muka. Muka itu dari atas sampai bawah, kanan dan kiri sudah jelas. Yang ketiga, ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Mencuci kedua tangan mulai dari ujung jari sampai mirfaq. Mirfaq apa? Sampai ke situ. Sampai ke situ, sampai ke sini. Itu semuanya harus dicuci. Di sini terletak kadang-kadang ada jari yang keenam, termasuk wajib.
Kadang-kadang ada orang punya tangan kecil di sini tambahan, wajib juga kalau dia masih dalam keadaan masih dalam lokasi yang wajib dicuci, yaitu mulai dari siku ke jari ke depan. Itu wajib semuanya dicuci. Caranya gimana? Bisa dicelupin, boleh. Tinggal buka keran, butarin kanan kiri boleh. Ambil air, angkat ke atas juga boleh. Semuanya yang penting air sampai keseluruhan, mulai ujung jari sampai ila al-mirfaq, yang kanan dan yang kiri. Satu kali, itu semuanya wajib. Satu kali. Nanti kita akan belajari sunnahnya. Qala ghaslul yadaini ma'al mirfaqain. Nah, ini sering juga ketinggalan bagi orang-orang yang pakai baju agak ketat, mau angkat sampai sini aja. Akhirnya ini bagian ini gak kena air, sambian belum sempurna wudunya, berarti belum benar, berarti salatnya sia-sia, capek dong. Harus diangkat, harus dicuci sampai benar-benar di seluruh atau disempurnakan yang namanya mirfaq, ikut juga kena air. Kalau tidak punya tangan, caranya gimana? Ya udah yang ada. Andaikan tangannya dipotong dari sini, ya sudah yang ada. Tangannya dipotong dari sini, ya udah dipasuhi ujungnya aja. Gak punya tangan sama sekali, alhamdulillah, hebat air. Ar-rabi', yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra's, membasuhi sedikit dari rambut kepala. Yang namanya kepala, alhamdulillah semuanya tahu, yaitu min awalil jabhah sampai ujung belakang. Hadza kulluh, ini semuanya dinamakan rambut kepala. Yang wajib dibasuhi sebagian rambut yang berakar ke kepala. Kalau rambutnya itu berakar ke jenggot, ke sini paling bawah, ini tidak sah, harus berakar di sini. Jadi dibasuhi sebagian rambut, boleh dari bagian depan, bagian sebelah kanan, bagian sebelah kiri, bagian belakang, terserah. Yang penting airnya itu, basuhannya itu sampai ke basyarah. Basyarah itu apa? Kulit, ke kulit kepala. Mashu syai'in min basyaratir ra's. Al-khamis, yang kelima, ghaslu rijlain, mencuci kedua kaki dari ujung mekhmas telapak kaki sampai kedua mata kaki. Bil Arabiyah al-ka'bain. Ghaslu wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ka'bain yaitu kedua mata kaki, ya. Mata kaki atasnya sedikit. Mata kaki termasuk wajib dicuci. Ya, di sini dicuci semuanya. Juga di sini harus berhati-hati karena habis pakai kaos kaki sering jari kanan sama jari kiri masih agak lengket, ketekuk ke bawah, airnya enggak sampai. Jadi harus benar-benar diberhati-hatikan. Airnya harus sampai bisa masuk di selak-selak jari, di bawah kanan kirinya. Karena itu satu hal yang benar-benar menurut kita biasa, tapi itulah kunci kesuksesan kita. Kalau wudunya sah, salatnya ikut sah, amal kita diterima, hidup kita sukses. Kalau wudunya enggak benar, salatnya enggak benar, ibadah kita enggak diterima, kita sia-sia, percuma kita hidup di dunia ini kalau selama ibadah kita enggak diterima. Nah, diawali dengan hal yang paling kecil, yaitu wudu. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak putra Sayyidina Al-Husain, putra Sayyidatuna Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering kali baru wudu sudah berubah mukanya, sudah pucat dia punya muka. Ditanya, kenapa kamu hanya baru wudu? Loh, kan wudu itu adalah kunci persiapan menghadapi Tuhan. Maka dari sini sudah khusyuk. Dari wudunya aja sudah benar-benar khusyuk, sudah membayangkan bahwa sebentar lagi saya akan berhadapan dengan Tuhan. Masya Allah. Jadi wudunya itu benar-benar kira-kira benar apa masih kurang kayak kita? Wah, sudah pucat, sudah luar biasa. Saya ingat guru saya kalau wudu 7 menit sampai 15 menit. Berarti wudunya benar-benar hebat,
dan sempurna. Istinja yang benar, istibra yang benar, cuci muka, siwak, segalanya jadi pelan-pelan. Kalau wudunya sudah pelan-pelan benar, sudah benar-benar khusyuk di saat wudu, saya yakin ke depan sampean khusyuk. Salat sunnahnya sudah khusyuk, apalagi salat fardunya tenang. Tapi kalau wudunya sama kayak mandi bebek, selesai, saya lihat di tempat keran airnya dibuka sekeras-kerasnya, belum ada setengah menit sudah selesai wudu. Wudu apaan itu? Kata orang Arab, ghuslul battah, mandi bebek. Celup, selesai. Yang basuh kena, yang tidak enggak Bapak, udah penting masuk salat sudah ada tetisan air. Tidak. Wudu itu bagi kita adalah kunci sihhatus shalah. Ghuslul rijlail ka'bain. Yang keenam at-tartib, yaitu mulai dari muka, tangan, kepala, baru kaki, harus berurut-urut. Sekarang mau masuki sunnatul wudu. Ya, tadi hanya fardu aja. Kita ulang bersama. 1. An-niyah. 2. Membasuhi, mencuci muka. 3. Kedua tangannya. 4. Membasuhi kepala apa rambut? Sya'rul ra'si, rambut kalau ada kepala. Kalau tidak punya rambut, ya udah, lamangannya aja. Lamangannya itu kalau nggak ada. Yang keenam, kelima, mencuci kedua kakinya. Yang keenam, yang terakhir adalah at-tartib, disusun. Sekarang kita memasuki sunnatul wudu. Nah, dari tadi kan kita nggak bahas sunnah-sunnahnya. Yang namanya sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Tapi sayang, karena nggak dapat pahala, rugi. Padahal sampean bisa. Apa itu sunnatul wudu? Sunnah wudu itu terlalu banyak. Sama beliau di sini diringkas sedikit aja, membahas sekitar 10 atau 9 biar mudah dihafal. 1. As-siwak, memakai siwak. Siwak itu daun yang sudah disediakan, alhamdulillah di toko-toko busana muslim sudah ada sekarang siwak. Kalau nggak ada siwak bisa diganti dengan fursyatul asran, sikat gigi. Sikat gigi itu bisa. Sikat gigi nggak pakai odol nggak apa-apa. Yang penting sikatnya itu bisa mengganti siwak. Kalau nggak ada bisa dengan ujungnya baju yang kasar, atau bisa pinjam jarinya teman yang tukang kerja, itu agak kasar dikit jarinya, bisa. As-siwak, jadi dipakai. Caranya gimana? Yaitu diawali dengan bismillah baru siwak, atau siwak baru bismillah, terserah. Dua-duanya boleh. Diambil siwak, diletakkan di bagian mulut atas, maju ke kanan, turun ke bawah, kembali ke tengah, naik ke atas, putar lagi kiri, naik, turun lagi, ketemu lagi ke detik pertama. Yaitu angka 8, tapi tiduran. Kan 8 gini. Ini ditidur kan? 8. 1, 2, 3. Itu bagian depan. Bagian tengah silakan dibuka, dicuci. Kursi atau dasar tempat duduknya, gigi yang besar yang buat makan daging itu disikat. Selesai, lidahnya dikeluarin, disikat juga. Mulut bagian atas atau bagian dalam dicuci, disikat juga pakai siwak. Itu semuanya kenapa? Biar kita benar-benar kalau salat tidak ada bau mulut. Itu kebersihan. Tadi kan katanya at-taharah, yaitu kebersihan. Nah, Masya Allah, indahnya orang Islam dalam sehari bukan cuci muka, bahasa dulu saja. Cuci mulut bukan 2 kali, mau tidur atau mau tidur. Tidak. Cuci mulut itu dalam bahasa fikih, dalam bahasa Islam, sehari berapa kali? 5 kali. Kira-kira masih bau nggak mulutnya? Dijamin tidak. Kira-kira giginya terawat enggak? Terawat. Kalau kita benar-benar sikat mulut, sikat gigi, pakai siwak sehari 5 kali. Itu baru minimal. Nanti ada waktu sholat disikat lagi,
waktu zikir disikat lagi, baca Al-Quran disikat lagi, masuk masjid disikat lagi. Jadi berkali-kali dalam sehari. Itu semuanya manfaatnya untuk menjaga aroma mulut. Karena kita di setiap menit, di setiap saat pasti membawa zikir Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau kita berzikir dengan nama Allah yang Maha Suci, disitulah mulut kita juga ikut suci, bersih. As-siwak. Yang kedua, tasmiyah. Maka siwak selesai, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, ghaslul kaffain. Telapak tangan kedua-duanya dicuci 3 kali. Yang keempat, madmadah. Bawa air masukin ke mulut, kumur-kumur 3 kali. 1, 2, 3. 3 kali. Lebih baik setelah siwak dikumur 3 kali. Karena kadang-kadang dikhawatirkan masih ada titisan darah setelah kena siwak. Habis madmadah, istinsyaq. Ambil sebagian air, masukin di hidung, dihirup sampai ke dalam, baru dikeluarin. Istinthar. Itu lebih baik masuk kaki kanan, keluarin kaki kiri. Masuk kaki kanan, keluarin kaki kiri. Masuk kaki kanan, keluarin kaki kiri. Kenapa? Kalau masuk kan ibadah, kalau keluarin kan kotor. Jadi lebih baik pakai kiri. Kiri itu sering membuat sesuatu yang kotor. Nah, kalau sudah 3 kali subuh, 3 kali siang, 3 kali sore, 3 kali maghrib, 3 kali isya, kira-kira masih ada nggak virus corona masuk? Nggak ada. Baru mau, kata orang Jawa, baru mau melebu sudah keluar. Masuk, udah dikeluarin. Sebersih-bersihnya, Masya Allah. Jadi kita punya jalur pernafasan murni bersih. Kalau kita benar-benar jaga al-wudu dengan sempurna. Al-madmadah wal istinsyaq. Nah, semuanya tadi itu madmadah, istinsyaq, kedua itu jangan lupa diulang-ulang, yaitu sebanyak 3 kali. Tathlith. Mashu jami' ras. Tadi kan membasuhi sebagian dari kepala. Sekarang lebih baik membasuhi kepala semuanya. Caranya gimana? Meletak air di kedua tangan di air, diambil, terus ujungnya jari tengah sama manis dipersatukan, sababah atau besar jari gede ditaruh di atas kedua telinga, dibasuhi. Putar sampai belakang, kembali lagi ke depan. 1, 2, putar sampai belakang, kembali lagi ke depan. 2, 3, putar sampai belakang. Itu lebih sempurna lagi cara membasuhi rambut kepala. Kalau sampean tidak mau rusak, Masya Allah, habis dari salon, boleh sebagian aja. Sampean pakai seperti saya, nggak mau dilepas, ribet lagi dipakai, silahkan diangkat sebagian. Ini dicuci, lanjutannya atas imamah. Gak mau dilepas, silahkan. Sebagian dibasuhi, yang lain di atas imamah, di atas surban. Gak usah dilepas, gak masalah. Itu kalau gak mau, capek. Boleh dilepas, lebih baik. Gak mau lepas, boleh juga. Yang keenam, al-udhunain. Mashul udhrain, kedua telinga kita harus dibasuhi. Caranya gimana? Ambil air baru, masukin jari apa? Sababah. Jari apa? Telunjuk, dimasukin di telinga, diputar. Itu kan ada jalan tikus, diputar kanan kirinya sampai bersih. Terus jari gede itu dari belakang buat bersih. 1, 2, 3 kali. Sudah selesai, ambil air lagi untuk membasuhi dari luar. 1, 2, 3. 3 kali. Selesai, jari yang paling kecil itu yang manis, masukin dalam air buat bersih dari telinga dalam. 1, 2, 3. Jadi telinga itu dibersihkan hampir 6 kali. Ada yang 9, ada yang 12. Silakan. Kenapa? Karena sering dengar maksiat. Paling banyak di antara anggota badan kita yang dengar ini. Ghibah kedengaran, namimah kedengaran, kata fulan kedengaran, kata fulanah kedengaran, fulan begini kedengaran, semuanya kedengaran.
Jadi ini benar-benar jalur utama untuk maksiat. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati mereka semuanya diminta besok di hari kiamat tanggung jawab perbuatan mereka. Dua jalur utama untuk masuk ke hati adalah telinga dan mata. Yang didengar dan yang dilihat itulah yang dihayati atau yang dimimpi. Coba kamu gak dilihat, gak dengar, bisa gak mimpi? Gak bisa mimpi. Yang dimimpi yaitu melalui tangan, mata dan kedua telinga kita. Mashul udhunain bima'in jadid. Takhlilul asabi' wa takhlilul lihyah. Kalau punya jenggot besar disunahkan takhlil. Di apa takhlil? Bahasa Indonesia apa? Di sela-sela pakai air dari bawah ke depan, dari bawah ke depan, dari bawah ke depan. Itu kalau punya jenggot tebal. Asabi' begitu juga. Ambil air, yang kanan kena, yang kiri kena. Bukan kiri. Dari atas ke bawah. Hadza takhlil. Yang bawah carinya kaki, caranya gimana? Pakai air juga, cari tangan yang kiri mulai dari bawah. 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Itu untuk berhati-hati supaya airnya masuk keseluruhan tempat wudhu. Yang terakhir atau sebelumnya tatwilul ghurrah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna ummati yuhsyaruna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku besok di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai ciri-ciri khas yaitu ghurran muhajjalin. Dalam bahasa Arab ghurrah adalah bagian putih atau rambut putih yang ada di jabhatul hisan. Kuda kadang-kadang dia punya badan coklat tapi bagian sini putih. Itu bahasa Arab ghurrah. Maka kita disunnahkan sama Rasulullah SAW untuk membesarkan ghurrah. Caranya gimana? Menyempurnakan kecuci tangan, kecuci muka. Jangan dipas-pas saja. Kalau bisa ambil bagian dari kepala, ambil bagian sedikit dari telinga, ambil bagian sedikit dari leher. Jadi benar-benar di seluruh, bukan hanya pas-pasan ambil patasannya aja. Tambah lagi 1 cm atas bawah. Itu semakin lebar, semakin besok cahaya yang ada di muka kita itu lebih banyak. Itu namanya ghurrah. Kalau muhajjalin ada di Arab kuda yang badannya coklat, kakinya putih. Badannya merah, kakinya putih. Itu bil Arabiyah muhajjal. Kakinya putih. Maka besok di hari kiamat kita akan dikenali oleh Rasulullah SAW di antara umat-umat yang lain. Umatnya Nabi Muhammad, cahaya di kaki dan di tangannya dan di mukanya itu lebih terang. Karena apa? Bekas wudu. Maka semakin banyak, kan yang wajib tadi ilal mirfaqain. Sama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau kalau wudu sampai ke pundak, sampai ke sini. Ditanya kenapa? Biar besok di hari kiamat cahaya saya sampai sini. Saya enggak mau kalah. Yang kaki juga kan dia wajib ke mata kaki. Sama beliau sampai di bawah lutut. Jadi benar-benar dia niat besok di hari kiamat kita ini kenal siapa Abu Hurairah. Kalau kakinya benar-benar sempurna cahayanya berarti ini Abu Hurairah. Jangan sampai kalah sama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Itu dinamakan italatul ghurrah, memperbanyakkan ghurrah dan tahjil, yaitu menyempurnakan cuci muka dan tangan dan kaki. Wal muwalatu, muwalah itu setelah selesai satu langsung yang kedua, jangan telat. Boleh sebenarnya cuci muka di rumah, cuci tangan di musala sebelah, cuci kaki di musala Barakah Box Masjid Barakah, boleh, tidak masalah. Selama di antara tiga tersebut itu tidak ada membatalkan hadas,
tidak ada angin keluar, tidak menyentuh perempuan, tidak ada lain. Selama situ tidak masalah. Jam 6 cuci muka, jam 7 cuci kaki tangan, jam 9 basuh kepala, jam 10 cuci kaki plus salat duha. Boleh, tidak masalah. Tapi lebih baik al-muwalah, turut-turut, langsung, berlangsung, enggak boleh dipisah. Tarkul isti'anah, tarkul tansyif, jangan minta tolong mas, tuangin airnya saya mau wudu. Kalau boleh jangan. Selama kamu punya tenaga dan bisa sendiri, itu makruh minta bantuan. Dan terus sekarang gimana ini keran-keran? Apakah ikut bantuan? Tidak. Karena itu sudah disediakan. Tapi lebih baik ambil sendiri. Tuang di ember, ambil dari ember pakai tangan. Itu lebih baik. Yang terakhir, tarkut tansyif. Selesai wudu, jangan sekali-kali jangan pernah membawa handuk dan mengeringkan bekas wudu. Bekas wudu itu adalah taharah. Seakan-akan kamu itu tidak suka dengan taharah, tidak suka dengan suci. Jadi biarlah, karena dengan tetesan air itu akan dia netes dan membawa dosa-dosamu yang ada di anggota badan. Jadi jangan langsung dikeringin. Jadi makruh, kata Rasulullah SAW, pernah mandi di rumahnya salah satu ummul mukminin terus dikasih handuk. Rasulullah nolak, jangan. Biarin berbekas ibadah itu masih agak lama di badan saya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi lagi secara cepat. 1 madmadah, kubur. 1 afwan, siwak. 2 tasmiyah. 3 mencuci kedua telapak tangan. Ketiga madmadah, kubur. Keempat istinsyaq. Kelima tathlith, semuanya 3. Thumma mashur ra's, membasuh seluruh kepala, telinga, takhlilul lihyah, takhlilul asabi', tatwilul ghurrah, bualah, tarkul isti'anah, jangan minta bantuan, dan jangan sampai dikeringkan pakai handuk atau bil arabiyah tansyif bin nafd. Selesai wudu diginiin. Itu lebih baik jangan sampai dilakukan, karena itu sama kayak bahasa Arab bara'atu minat tahara, kayak enggak senang, kayak enggak suka. Jadi biarin aja, kecuali di musim dingin, takut masuk angin, silahkan dikeringin boleh. Tapi kalau musim kayak gini lebih baik basuh, enggak apa-apa, biarin aja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sekian hari ini cukup. Jadi kita tadi belajari fardu wudu sekalian sunnatul wudu. Mudah-mudahan habis ini atau kalau ada waktu besok kita praktik. Saya akan praktik depan peserta, dilihat cara wudunya gimana yang saya belajari dari guru saya, yang mana guru saya juga belajar praktik wudunya dari gurunya, begitu juga dari gurunya sampai ke Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah praktik wudu dilihat oleh sahabat, sahabat pernah praktik wudu dilihat oleh tabi'in, dan begitu terus dari generasi sampai generasi sampai ke guru saya. Beliau wudu, saya lihat menyaksi dengan mata saya sendiri. Nanti saya akan wudu, kalian akan menyaksi. Nanti wudu kalian itu punya sanad. Maka Rasulullah SAW pernah bilang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti mana kalian pernah melihat saya salat. Berarti itu semuanya ada sanadnya. Bukan hanya tinggal baca dari kitab selesai bisa dilaksanakan. Itu bagus, tapi lebih utama lagi kalau dicontohi, karena contohnya itu menjadi contoh, begitu terus silsilah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.